Halo guys, balik lagi dengan gua Asbram. Kalau kalian ingat di video sebelumnya, gua pernah ngebahas mengenai kekurangan ataupun kelebihan dari Genio Breaker 2.0. Nah, di video yang kemarin itu ada salah satu kekurangan yang udah sempat gua mention, yaitu adalah drifter kanan gua yang turun banget malah ya dari bawaan pabrik. Nah, sebenarnya ini nggak ada masalah besar, hanya perlu dibenerin aja, disetting ulang. Tapi untuk men-setting drifternya ini kita tuh perlu ngebuka bar tabnya. Nah, sekalian aja gue mau ganti bar tab karena gue kurang suka bar tab bawaan si Genio ini. Terasa seperti agak plastik gitu ya. Gue nggak tahu deh bahannya apa, tapi menurut gue masih kurang aja gitu. Kebetulan juga kabelnya itu kan agak settingannya kurang bagus lah. Nah, ini adalah bar tab yang udah kita beli ya. Ini mereknya Lightskin. Harganya kurang lebih 150.000. Ada banyak pilihan warna nih, gue masukin ya pilihannya. Tapi berhubung warna sepeda gue biru, akhirnya gue putusin untuk gue pilih warna yang biru aja. Kayaknya lebih cocok gitu ya. Nah, ini di bar tabnya. Jadi kalau kalian beli otomatis dapatnya dua pastinya ya, dapat kiri dan kanan. Terus dapat juga kayak stoppernya gitu. Dan ini menurut gue agak bagus sih, karena di bagian gue nyebutnya stopper, gue nggak tahu nama aslinya apa. Di bagian stoppernya ini ada kayak emur gitu, supaya dikencangin ke bagian handlebar, jadi dia nggak copot-copot. Berhubung gue lupa untuk nge-review barangnya, jadi kita langsung aja ke bengkelnya. Let's go. Oke guys, kita udah sampai di bengkelnya nih. Ini di daerah Tebet ya, kebetulan ke rumah gua. Nama bengkelnya nih Pedamix. Kalau kalian mau cari IG-nya, cari aja pedamix.jakarta. Tapi infonya sih Pedamix ini dia selama PPKM gak bisa ditungguin. Jadi kalian kalau mau servis atau melakukan sesuatu, kalian tinggal naruh sepedanya, kemudian nanti kalau udah selesai diambil lagi gitu. Nah, ini mekaniknya namanya Mas Sleman ya. Mas Sleman yang ngerjain bar tab gua nih. Tadi bar tab lamanya udah dicopot, tapi agak susah, jadi akhirnya harus agak disilet gitu. Gak apa-apa juga sih, karena kebetulan itu bar tabnya gue kurang suka dan nggak ada rencana untuk dipakai lagi, jadi ya udah sobekin juga nggak apa-apa. Nah, dapat info dari Mas Leman untuk bisa nutupin si bagian bawah drifternya itu. Nah, itu kita diakalin dengan cara dipotong bar tabnya sedikit, kemudian ditempel. Jadi nanti ketika udah diikat, si holdernya itu tetap ketutup gitu. Jadi nggak kelihatan ataupun tidak mengganggu nanti waktu proses dililitkannya si bar tab itu ke drop bar. Nah, buat teman-teman yang mau nyoba masang bar tab sendiri, gue dapat beberapa saran mungkin atau masukan dari Mas Leman ketika masang bar tab itu. Jadi yang pertama adalah kalian itu harus kencang untuk memasang bar tabnya supaya nggak ada rongga-rongga gitu, tapi jangan terlalu kencang karena nanti bar tabnya bisa putus.
Yang kedua, selama proses pelilitan ini antara roll pertama dan roll kedua itu jadi posisinya bar tabnya itu setengah-setengah. Jadi setengah menempel roll sebelumnya, setengah juga nempel ke bagian alloy atau si handlebarnya sendiri gitu. Jadi setengah menempel ke bar tab maksudnya. Kemudian setengah lagi nempel ke drop bar. Prosesnya tinggal diulang-ulang aja guys, dari satu roll ke roll selanjutnya sampai ke bagian bawah. Cuman memang sangat butuh keterampilan ya. Di sini aja beberapa kali di bagian putar balikannya ini diulang-ulang karena supaya rapet. Nah itu diulang lagi. Terus juga gue minta tolong ke mekaniknya untuk tolong benerin jalur perkabelan supaya lebih rapi. Jadi sebelumnya itu kalau kalian udah nonton, di bagian atasnya itu ada jalur kabel rem ya. Jadi gak nyaman banget kalau lagi megang hood. Nah itu minta tolong ditarik ke bagian bawah. Nah terus gue juga sempat nanya, kalau bar tab gini mas itu full ngira-ngira sampai bawah atau memang gimana ya? Kata dia sih sebenarnya memang perlu perkiraan juga, tapi dari pabrikannya itu memang udah standar ya guys. Jadi ya kurang lebihnya pasti bakal sampai ke bawah juga kok kalau kalian liatin sampai ujung. Nah ini yang tadi gue bilang di awal, dapet penguncinya gitu, dan ini gue suka banget sih sama sistemnya. Jadi didorong kemudian nanti tinggal dikencengin pakai obeng supaya lebih kuat. Walaupun begini pun sebenarnya sama seperti bar tab pada umumnya itu udah cukup kuat ya. Cuman biasanya nggak kuat tuh yang bahannya tuh plastik itu. Nah itu sering banget mental karena nggak kuat nahan si bar tab yang dimasukin ke dalam bagian drop bar. Bar tab yang gue pakai ini memiliki panjang 2,1 meter, kemudian berat satu pernya ini atau 2 bijinya itu sekitar 76 gram ya menurut informasinya. Dan informasi juga ya guys, kalau bar tab itu punya tingkat ketebalannya. Nah punya gue ini tingkat ketebalannya atau thicknessnya itu 2,9 mm, hampir 3 mm. Nah ketika sudah di bar tab semuanya, sekarang kita tinggal kita tinggal taruh plasternya itu ya di bagian yang awal bar tab itu supaya lebih kencang lagi, dan katanya sih supaya nggak masuk air ke dalamnya gitu. Plasternya juga udah include dari paket pembelian bar tabnya ya. Kemudian ketika satu sisi sudah selesai, sekarang kita lanjut ke sisi keduanya, sisi sebelahnya maksudnya. Nah sisi sebelahnya untuk mulai masangnya itu perlu diukur karena supaya kelihatan dari depan tuh simetris gitu ya. Gini kurang lebih kelihatannya waktu satu sisi sudah selesai, langsung kelihatan rapi ya. Seperti yang udah gue sebutin juga di video sebelumnya tentang kekurangan Genio, tentang FD-nya yang agak susah naik sih lebih tepatnya. Nah mumpung lagi di bengkel, sekalian aja gue minta tolong Mas Leman untuk setting ulang si FD-nya supaya lebih enak lah gitu. Walaupun mungkin nggak akan bisa bagus-bagus banget, tapi at least bisa lebih baik gitu dari sebelumnya. Karena kan sebelumnya itu masih belum disetting alias masih bawaan pabrik banget tok gitu ya. Nah sekarang kita mau setting. Selain FD, di sini juga gue minta tolong untuk settingin RD lagi ya supaya lebih enak lagi aja sih sebenarnya gitu.